Kelihatan nggak? Ah, kelihatan. Oke guys, hari ini Belum. Ayo lanjut dah. Asal aja namanya konten asal ya. Oke, kita kali ini bersama Bang Denis Codet. Denis siapa Bang, nama lengkap lu Bang? Denis Suprihatin. Kenapa dipanggil Denis Codet Bang? Mungkin ini kali ada codetnya. Itu kenapa Bang bisa ada codet? Cakar kucing. Kalau gangster kan dibacok gitu, cakar kucing. Cakar kucing aja, nggak usah serem-serem. Bisa begitu ya? Ya Bang, kita mau bicara tentang mitos. Oh ya Bang, siap. Mitos-mitos tato. Nah, yang paling kenceng kan tato tuh, kalau orang bertato tuh sinan Bang. Sering dibilang apa namanya? Nggak bisa donor darah, PMI gitu ya. Nah, tapi gua ngelihat Bang Denis nih sering dia ikut donor darah, padahal tatonya di tangan, di dada, di punggung ada Bang? Ada. Punggung ada, di kaki? Ada. Kaki ada loh. Nah, dia kan pasti kalau mau donor pasti cek medis dulu dong, ya kan? Nah, harusnya kalau memang itu nggak boleh, pasti si pihak medis di PMI-nya itu langsung ngekat gitu, nggak boleh nih anak tato dan sebagainya. Nah, itu gimana sih Bang? Ceritain dong. Maksudnya gini, orang ditato itu bukannya nggak boleh donor darah. Kenapa harus ada cek medis dulu? Dan di form biasanya itu ada pengisian. Apakah Anda bertato? Apakah Anda mempunyai tindik? Ya. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan tatonya, tapi penyakitnya itu, seperti HIV, penyakit menular, terus penyakit apa lagi, hepatitis A, B gitu kan. Kenapa Bang? Karena gini, kalau kita donor darah itu kan gini, donor darah itu kita memberikan darah kita untuk orang lain. Nah, kalau darah kita itu tercemar, terkontaminasi dengan penyakit seperti HIV atau hepatitis, ya otomatis ketika orang yang yang menerima darah kita kan akan tertular. Ya, Dan ini memang darahnya masuk ya karena dia. ini urusannya darah dan urusannya kelangsungan hidup manusia gitu loh. Bukannya tatonya yang dipermasalahkan, tapi takut penyakitnya itu. Sebenarnya. Nah, makanya kemarin pas gue bikin tato baru, gue sempat istirahat. Karena di aturannya lo harus istirahat dulu deh selama 1 tahun. Dijelasin nggak tuh Bang kenapa? Dijelasin, karena lo harus ngelihat diri lo dulu. Imbasnya abis ditato itu apa ke diri gue sendiri gitu. Kalau gue mungkin dicek, kan kita ada pengecekan darah tuh ya, cek medis macam ya. Dan PMI juga kan nggak sembarangan ketika habis donor langsung dikasihin. Pasti kan ada proses. Apanya tuh di proses? Nah, proses darah itu. Darah lu maksudnya? Darah itu. Semua ketika semua pendonor pun akan akan diproses darahnya. Darah itu mengandung HIV kah atau hepatitis kah, ada penyakit menular berat kah atau tidak, seperti itu. Nah, kalau memang dia mengandung divonis HIV, ya kan si pendonor itu pasti akan diinformasikan oleh PMI mungkin melalui surat, melalui SMS, melalui apa gitu. Nah, untuk kedepannya dia udah nggak akan bisa lagi donor darah. Sebenarnya bukan tatonya yang ditakutkan, tapi penyakit menularnya itu yang ditakutkannya, karena hubungannya dengan kelangsungan hidup orang. Jadi sebenarnya darah Bang Haji Roma tuh bagus banget ya? Darah muda. Darah muda itu hati-hati. Karena marah-marah mulu. Marah mulu? Iya lah, darah muda belum bisa dikontrol. Anak muda maksudnya. Lucu boleh. Gitu Bang ya, itu sebenarnya mitos lah ya. Orang sebenarnya bukannya nggak boleh. Nah, itu nanti kan yang memvonis lo bisa didonor atau tidak darahnya itu ya si PMI-nya itu. Tapi lu pernah dengar Bang, orang bertato nggak bisa? Yang gue pernah dengar, orang bertato nggak boleh sholat. Iya. Tapi nah gue nggak mau bahas agama dulu dah. Takut gue Bang. Bahas ini aja soal. Tapi kalau untuk yang bertato tidak boleh donor itu tidak. Gue belum pernah dengar. Nggak pernah dengar.
Mungkin ya karena itu. Tapi pernah lu denger ada yang dia nggak bisa donor karena bertato? Selama ini belum. Belum pernah denger ya? Yang pernah gue alamin ya, bang lo habis ditato ya, iya. Udah berapa lama? Baru 6 bulan ya, udah istirahat dulu 6 bulan lah, setahun lah. Itu berapa setahun lu bisa berapa kali bang donor di PMI? Gua mulai sekarang mulai dirutin lagi nih. Kan donor itu setelah donor nanti 2 bulan lagi lo akan donor lagi. Nah itu. Nah mungkin gue donor lagi bulan besok. Oh jadi setiap 1 bulan sekali, berarti 12 kali dalam setahun. Dalam biasanya setahun. tuh. Iya. Betul. Ya. Dan gue mau menuju ke donor apresis ya. Bisa betul bang. Yang bisa setiap minggu dan setiap kapan pun lu dibutuhkan lu siap dan lu bisa diambil darahnya. Jadi nggak usah harus nunggu 2 bulan. Gue pengen itu karena apa ya? Ya gue nggak beribadah tapi ibadah gue kayak gitulah gitu loh. Oh itu jadi cara lu berderma gitu ya. Jadi hidup gue nih, badan gue, tubuh gue semua harus berguna buat orang banyak gitu. Betul. Tato lu apa aja nih bang? Kalau ngomongin tato, kita bisa lihat nih tato Bang Dennis. Nah, tato gue. Aduh nggak kelihatan, sorry. Ada di sini. Itu apa bang? Ini bunga terung nih. Ini kalau teman-teman Dayak tahu nih. Apa tuh? Bunga terung itu apa bang? Simbol ya, simbolnya dari suku di Kalimantan. Dia bunga, tapi ini udah modifikasi. Dan ini nggak pakai mesin. Pakai apa bang? Ini hand tapping, diketok. Dipahat gitu ya? Ya. Ketok. Terus mana lagi bang? Ini mana? Ini gajah. Gue suka Ganesha. Karena Ganesha tuh menurut gue dia dewa pintar dan kuat. Dan dia baik banget. Terus dewa pendidikan. Apa lagi bang? Sini ada ini tato biasa ini. Mana? Tribalan. Apa itu? Ini ada nama gue. Sini ada tribal motif Dayak. Iya. Bentar bang. Ya, kita. Sorry. Gini aja dah. Ganesha ya. Ini gajah ya, dewa Thailand, dewa Hindu lah ya. Ada maknanya nggak sih bang buat lu bang? Ya buat gue Ganesha tuh bagus. Dia dewa pendidikan. Terus apa namanya, selain dewa pendidikan dia kuat juga kan. Maksudnya kuat gimana? Dan ya gajah tahu sendiri lah tenaganya ya. Kalau dia udah marah kan. Nah, tapi ya filosofi gue lebih kepada pendidikan. Sini ada tribal. Sini ada nama gue. Tadinya mau nulis nyokap gue, cuman kenapa? Gue pengen pakai bahasa Thailand gitu loh, bahasa huruf Tagalog gitu ya, Tagalog Jepang, cuman gue belum nemu. Ini tribal. Ini mah receh lah ya. Terus ada lagi bang? Ini ada apa, bang? Ini bulu elang ya. Ini kalau suku Indian itu kalau anak laki-laki yang suka berpergian, dia akan membuat tato elang, bulu elang gitu. Karena elang kan jelajahnya luas. Iya. Terus ada lagi bang? Ada sini sih. Mana? Nah ini di belakang nih. Ini apa bang? Gambar Ganesha juga ya? Itu Ganesha. Muka ya tapi ya? Itu dari tampak depannya. Di atasnya ini ada apa nih bang? Ada bola api sebenarnya. Apa tuh? Ya bola api sebenarnya apa ya? Banaspati teluh gitu ya? Santet. Itu sebenarnya telapak harimau salju. Oh. Sama itu sama dengan bulu elang itu. Ada maknanya sendiri apa tuh? Ya penjelajah juga. Ya. Siap. Kita akan nambah lagi. Rencana nambahnya di mana bang? Gue akan memenuhi sebelah kanan gue karena mana ini tangan sebelah kanan badan sebelah kanan yang tadi kaki. Udah ada Ganesha itu di tangan ya? Iya dari sebelah badan akan gue penuhin. Itu filosofi buat gue sih. Tangan kanan dan semua yang serba kanan itu kejahatan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau semua kiri gimana bang? Kalau kiri buat gua satu kebaikan. Tapi kan kiri dibilang komunis. Nah kalau kiri dibilang komunis itu kan filosofinya orang. Kalau gua lebih kanan karena tapi orang kanan dicap kapitalis. Kalau gua bukan kapitalis. Kayak lagu. Nah makanya gua akan membunuh yang kanan. Kenapa nggak tengah? Kalau tengah nanti lo dianggapnya apatis. Iya kan? Kayak lagu kan. Lagunya kiri dibilang komunis gitu. Iksan skuter. Iya. Udah ganti bang sekarang apa? Iksan Mio. Iya. Jadi mau nambah lagi rencana bang? Iya, emang cita-cita gue mau penuhin sebelah kanan dan gue mau anggap sebelah kanan tuh jelek semua. Sakit kagak bang ditato?
Sakit tergantung relatif Nah, si pentatonya. Kalau tukang tatonya bisa, dia nggak sakit. saya sebenarnya dari SD juga udah nato sih bang. Tato emping tapi ya. Tato Bukan. gosok. Iya, yang lewat dari permen karet Yosan. Yosan. Itu N-nya susah itu. Produk ini, produk. Enggak, tapi pernah lo Yosan. Pernah kemarin ada yang dapat. N-nya Dan itu baru-baru ini Iya. dia ngumpulin 20 tahun. Oh. Dan baru dapat N kemarin. Oh. Dan dia dapat sepeda. Cuman sepeda selama 20 tahun, Bro. Lu pikir gila enggak tuh perusahaan? 20 tahun kalau dia ngumpulin Iya. duit Dalam- daripada beli permen karet udah kebeli berapa Udah tuh? kebeli motor. Iya. Lu beli permen karet Aneh-aneh setoples. kadang-kadang. Iya. Terus apa yang mau lu tambah? Gambar apa lu niatnya bang? Gue masih nyari sebenarnya, gue pengen Nah. gambar lambang-lambang agama. Dari umur berapa sih bang lu nato? Gue dari SMA lah. Sama kelas SMA Umur berapa lulus ya? SMA 96 lah. 96. enggak? Iya, maksudnya umur berapa tuh? SMA tuh berapa ya? 16 ya? Iya 16 tahun. 19 tahun ya? 19 tahunan lah ya. Tahun 96. 96. Lu itu kan masih zaman Soeharto bang tuh. Mm-mm. Kan Mas Berto itu ya yang kalau Mas Berto kan ada setelah reformasi. Kalau oh di zaman Soeharto kan dulu masih zamannya Petrus kan ya 80-an, dan setelah 80-an Itu belum selesai ya? kan gue belum ditato, masih kecil gue. udah nggak seseram sebelum Iya. era lu itu nato ya gitu ya tahun 80-an. Tuh. Iya. Nyaman nggak sih bang? Orang kalau ngelihat lu gitu, lu bertato misalkan pasti lu pernah menghadiri acara-acara keluarga gitu. Itu gimana bang? Kalau keluarga gue Wallace sih. Bodo amat. Sebenarnya cuma karena gini loh, keluarga gue tuh Wallace. apa ya? Nama negara tuh Apa tuh Wallace? yang dekat Inggris. Apa? Wales. Oh, Wales. Wales tuh Apa? kan paus. Apa? Ada paus Wales. Ya. Terus tuh Wales tuh bukan paus kan? tim Wales. Ya Wallace aja, karena keluarga gue juga apa ya? Ya udah sih, itu memang pilihan lo, hidup lo. Iya. Dan dia juga nggak memaksakan untuk lo harus jadi orang benar, enggak. Minimal lu tidak menjahati orang, tidak menyakiti orang, udah selesai hidup. Itu doang. Nggak inilah ya, maksudnya nggak mempersulit lu hubungan lu dengan keluarga gitu ya. Woles-woles aja keluarga gue. Iya, Slow-slow aja. Cuman orang-orang aja kalau gue lihat banyak yang ribet gitu loh. Kenapa bang? Setiap Pernah ngeliat, sering. lu sangkanya Jadi gini, copet gitu. Jadi gini, apapun yang gue lakukan, apapun yang gue katakan, apapun yang gue dengar, gue harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi gue ditato, ya gue akan bertanggung jawab dan gue akan menerima konsekuensinya. Orang bertato, orang sekarang apa di zaman waktu itu pasti menganggap tato kriminal. Iya. Kenapa gitu? Karena kan tato itu budaya kita gitu, budaya Indonesia. Terutama teman-teman kita, saudara kita di Dayak, di pedalaman mereka punya tato. Tato itu kan sebagai apa ya? Di zaman dulu tuh ada yang kasta. Dengan tato ini dia kastanya itu kasta gigi. Itu odol ya namanya. Pasta gitu. Ya. Iya. Kastengel gitu ya. Oh, itu Kue. Lebaran gitu. Iya, kue lebaran. yang sebelahnya biasanya ada kongwan tapi isinya Rengginang. Penipuan tuh. modus-modus lebaran tuh. Iya, lanjut bang. Nah, itu selain itu kan juga teman-teman yang tinggal di pedalaman, mereka menggunakan tato sebagai pakaian. Sebagai pakaian mereka ketika mereka sedang berburu dalam hutan. Seperti itu. Jadi Makanya, alat kamuflase ya, itu ya. maksudnya gini. Tato itu sebenarnya kalau secara sejarahnya itu memang awalnya dari Indonesia. Berapa juta tahun yang lalu. Jadi kita bukannya kita belajar dari orang luar. Gitu. Karena bicara tato ya bicara budaya. Memang udah ada itu, memang sudah kebudayaan ada. itu gitu memang ya. sudah ada gitu. Dan itu kan sebagai juga ada di seperti di mana ya, di Mentawai. Orang kalau sakit tuh ditato. Nah, orang Mentawai itu pakai tato tuh. Nah, tatonya itu tuh ada juga untuk pengobatan. Iya. Apa ya, untuk mengusir roh-roh jahat itu seperti itu. Jadi ya kalau ada yang orang bertato terus kita nggak bertato, terus kita ngeliat orang bertato ya biasa aja lah gitu. Jangan dibilang jahat nih dia, tapi ya wajar lah, itu hak mereka ya. Tapi kan gini, kesan pertama begitu menakutkan, Iya. selebihnya menggelepekkan gitu aja sebenarnya.
Apa itu menggelepakkan? Membingungkan itu. Oh, iya. Bisa dicari di kamus loh itu. Kamus bahasa kita. Jadi sebenarnya mitos lah ya, karena gue memang ngelihat Bang Denis ini dia sering gitu apa sebutnya Bang donor darah gitu ya, hampir tiap bulan gue perhatiin, makanya gue pernah dengar gitu stigma bahwa orang bertato nggak bisa donor darah karena darahnya kotor dan sebagainya gitu ya. Tapi kan ngelihat dia donor dan ngelihat dia dibolehkan ya berarti mitos dong gitu harusnya. Sebenarnya lebih lengkapnya makanya gue tanyain tadi tuh kenapa orang bertato bisa donor darah, ya ternyata memang nggak ada masalah gitu selama dia sehat gitu ya Bang ya. Karena yang menentukan kita bisa donor atau tidak kan bukan kita, ada medis juga, maksudnya ada tim medis dan berdasarkan dari hasil medikal gitu. Secara logika memang mereka nggak mungkin dong ngelolosin orang yang membahayakan. Iya pastilah. Karena resikonya ya manusia kehidupan manusia itu kan nyawa orang gitu loh. Lu gak ada rencana ini Bang atau codet gitu? Gue mau Tambahin nambah gitu di sini jadi biar kayak Batosai gitu. Wah, ya. Samurai X. Iya. Gitu. Tapi ya ntar lah next gue coba ini kalau dipegang aja masih linu. Karena udah berapa puluh tahun. Jadi gue coba mau bikin tato kecil. Di sini di codet itu. Iya. Siap. Oke, makan kuaci dulu. Buat sesi ini kita selesain dulu nih yang buat soal tato. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tunggu aja video selanjutnya. Masa gue ngomong see you next time, subscribe. Enggak apa-apa. Salah ya? Enggak apa-apa. Selalu lah lu mau subscribe, syukur enggak ya udah. Oke, thank you. Bye.